Bagaimana kita dapat meyakinkan seorang ateis bahwa jiwa itu ada? Ini adalah pertanyaan yang sangat singkat, tetapi jawabannya sangat panjang. Ini akan memakan waktu mungkin 20 atau 30 sesi seperti ini, atau lebih, untuk meyakinkan siapapun tentang keberadaan jiwa. Karena ini terkait dengan pertanyaan tentang adanya Tuhan. Jika Tuhan ada, harus ada jiwa. Tetapi ada juga beberapa bukti kehadiran jiwa dalam bentuk perbandingan antara kerajaan hewan dan manusia. Ini adalah subjek yang sangat mendalam dan harus ditangani dengan detail dan juga halus. Jadi, jika Anda membangunnya di sini secara keseluruhan, saya pikir akan sulit bagi hadirin untuk memahaminya sepenuhnya, karena waktu yang dikhususkan untuk itu akan terlalu singkat. Jawaban paling singkat yang dapat saya berikan adalah, orang tersebut harus berpaling ke dalam dirinya sendiri dan menyadari apa itu yang dia pikirkan. Apa kekuatan berpikir dalam dirinya? Jika tidak ada jiwa, jelas tidak ada Tuhan. Dan jika tidak ada Tuhan, pikiran diciptakan oleh ketiadaan. Apakah Anda memahami poinnya? Dan pikiran itulah yang kita sebut sebagai jiwa. Tempat kesadaran tertinggi yang ada di sana. Tetapi tidak ada kesadaran menurut mereka yang mendahului penciptaan kesadaran ini. Kesadaran ini lahir dari, menurut mereka, tidak ada teori yang masuk akal bagaimana kesadaran ini bisa lahir. Karena ketika mereka membahas otak, para ilmuwan, para evolusionis membahas otak dan bukan pikiran. Otak, menurut pembahasan mereka, adalah sesuatu yang sangat rumit. Namun, kerumitan tentang hal itu tidak dirancang atau diciptakan. Ini tidak mungkin. Jika ada kompleksitas, harus ada perancang yang pasti telah memikirkan kompleksitas itu. Dan tanpa adanya pengatur yang sadar, segala sesuatu tidak dapat jatuh ke dalam langkah-langkah yang sempurna satu sama lain. Harus ada kontradiksi di mana-mana. Dan pikiran seharusnya tidak terorganisir sebagaimana pikiran manusia terorganisir. Menurut para ilmuwan yang secara bersamaan tidak percaya pada pencipta, tetapi percaya pada pikiran, mereka tahu bahwa pikiran tidak dapat diciptakan oleh produsen komputer paling canggih sekalipun, karena ada begitu banyak hal pada pikiran. Maksud saya otak. Ada begitu banyak hal pada otak, sehingga bahkan setelah 100 tahun atau 100.000 tahun, manusia tidak dapat meniru otak, apalagi rancangannya sendiri. Komputer tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan otak. Misalnya, Anda menyadari sistem-sistem organik dalam manusia. Organ-organ cukup kompleks untuk menentang penciptaan mereka tanpa pencipta. Tetapi ketika Anda berbicara tentang sistem, ada hubungan timbal balik antara satu organ dan organ lain, dan organ yang lain lagi.
Jadi, mata sangat sulit untuk dijelaskan bagaimana ia tercipta, bagaimana ia memiliki keteraturan internal dan ketergantungan bagian-bagian pada bagian-bagian lain. Tetapi mata itu sendiri tidak dapat melihat apapun, karena apapun yang dilihatnya adalah titik yang sangat kecil, di mana beberapa kerucut dan batang tergerak. Tetapi, bagaimana jika mereka tergerak? Pesan yang disampaikan ke otak disampaikan melalui saraf optik yang dengan sendirinya adalah hal yang sangat kompleks. Ia terbuat dari benang-benang yang sangat kecil dari rantai saraf yang berjumlah jutaan, dan mereka semua bersama-sama membentuk kabel. Dan kabel itu pergi ke bagian belakang otak di suatu tempat di sini dan mengirimkan denyutan, dan semua sisanya dianalisis dan diuraikan oleh titik yang sama itu. Apakah titik itu? Apa yang dilakukannya di sana? Bagaimana mereka bisa berevolusi bersama semua hal ini? Otak atau titik di suatu tempat di belakang menganalisis informasi yang diterimanya dan memperbesarnya dan membalikannya untuk keuntungannya sendiri. Titik di mana gambar dibuat, ia dibuat terbalik, dan itu adalah gambar yang sangat kecil. Hampir tidak dapat dilihat dengan mata telanjang jika kita mengamati, tetapi ketika mencapai otak, ia mencapainya dalam bentuk denyutan, dan denyutan-denyutan itu difahami dan dianalisis serta diperbesar dengan hasil bahwa kita mengamati ruangan ini seperti hidup. Tidak ada kamera di dunia yang mungkin dapat melakukan trik ini. Ini mustahil. Tetapi trik ini dikatakan telah berevolusi, tiba-tiba muncul menjadi ada. Coba lihat, tidak ada mata yang melihatnya. Mereka hanyalah hal-hal kecil, sangat kecil, dan secara bertahap mereka mulai membesar. Ia terus melengkapi pesan atau menyempurnakan pesan dalam pemahamannya sejak awal sekali. Mata dari berbagai hewan telah dipelajari, bahkan hewan-hewan yang paling jauh dalam waktu memiliki unit yang sama sempurna dan sistem pemahaman yang sama sempurna. Tetapi itu adalah subjek yang sangat besar. Saya tidak ingin masuk ke dalamnya. Seperti yang telah saya katakan kepada Anda telah mengajukan pertanyaan yang sangat luas dalam beberapa kata, tetapi izinkan saya mengembangkan yang satu ini. Sekarang apa yang dilakukan otak? Ia melihat seluruh langit, bintang-bintang, bulan sabit, dan segala sesuatu. Setengah dari alam semesta tampak sebesar mata seperti sebenarnya. Luasannya tidak terbatas, dan semua itu dilakukan di tempat kecil yang sangat kecil itu. Setelah pesan ini disampaikan ke sana, tempat kecil itu memindahkan pesan ini ke seluruh sistem saraf manusia atau orang yang menggunakannya. Tetapi kita akan membahas itu nanti. Pertama-tama, Anda hanya menutup mata Anda dalam sekejap, dan pesan itu tertulis. Pesan itu tidak akan terhapus, dan film retina yang sama dapat digunakan lagi, dan lagi, dan lagi.
Apakah ada manusia yang telah menemukan film semacam itu yang dapat digunakan kembali, bagian yang sama, dan yang akan mempertahankan rangkaian gambar-gambar lain yang telah diterimanya sebelumnya? Orang dapat mengatakan kamera video dapat merekam, tetapi ia harus diperbesar dan ditampilkan, dan ketika satu peristiwa ditampilkan, yang lain tidak ada di sana. Namun apa yang dilakukan oleh mata adalah hal yang sama sekali berbeda. Anda menutup mata Anda, dan ia siap untuk merekam hal lain, sementara gambar sebelumnya masih terekam dan tersimpan, dan Anda dapat mengingatnya kapanpun Anda suka. Bahkan setelah 70 tahun atau 80 tahun kehidupan Anda, jika Anda sangat terkesan oleh sesuatu yang Anda lihat selama masa kanak-kanak Anda hanya ingin itu kembali, dan itu akan kembali. Semua dengan kemuliaan dan keagungan yang sama yang pernah mengesankan Anda. Tetapi itu bukan satu-satunya yang ada di dalamnya. Pesan ini disampaikan ke seluruh sistem saraf, dan sensasi-sensasi direkam. Jika, misalnya, Anda melihat pemandangan megah dari sesuatu selama masa kanak-kanak Anda, dan Anda lupa merekamnya, pemandangan megah itu juga membawa perubahan di mana-mana dalam sistem saraf. Jari-jari Anda mungkin berkedut, Anda mungkin menjadi takut, ada kejang di seluruh tubuh. Coba lihat, semua itu direkam. Jadi ketika gambar itu dibawa kembali, itu membawa kembali kepada Anda setiap emosi kecil yang membawa perubahan di bagian manapun dari otot-otot Anda, atau rasa panas dan dingin, dan ini dan itu. Segala sesuatu direkam. Jadi bukan hanya gambar yang dibawa kembali. Dapatkah Anda membayangkan sebuah video yang membawa kembali gambar berusia 70 tahun dengan menekan sebuah tombol, dan kemudian itu juga harus membawa kembali semua sensasi kepada Anda? Gambar itu tidak merekam apapun. Itu hanya ada di dalam bingkai kecil, dan tidak segagah seperti yang baru saja saya katakan kepada Anda. Itu tidak seperti hidup. Anda memperbesarnya hingga seukuran 1000 mil persegi, namun itu tidak akan menjadi gambar yang Anda lihat dengan mata Anda sendiri. Apa yang terjadi ini? Anda dapat bertanya kepada teman ateis Anda, apa ini? Siapa yang merekam semua ini? Dan siapa yang telah merancang sistem ini? Harus ada perancang sadar yang mendahului, dan kecuali Anda meyakinkan dia tentang keberadaan Tuhan, sebagaimana saya menjelaskannya kepada Anda tidak dapat meyakinkan dia tentang keberadaan jiwa, karena itu adalah subjek yang bergantung pada keyakinan Anda pada keberadaan Tuhan sebagai pencipta yang sadar dan sebagai perancang yang sempurna. Kemudian, kebutuhan akan muncul bagi jiwa untuk berada di sana guna mengenalinya. Dan kemudian, operasi otak segera difahami, karena otak hanyalah sebuah komputer, dan hal terakhir yang menghitung, yang mengoperasikan komputer ini adalah keberadaan yang tak terlukiskan dari suatu kesadaran. Anda paham? Jadi, jika Anda mengingat semua itu, Anda dapat memberitahu dia, apakah dia percaya atau tidak. Itu bukan tanggung jawab Anda. Anda harus berdoa untuknya. Hal lain, mata bukan hanya organ mekanis,
Mereka melakukan hal-hal yang tidak mungkin diajarkan oleh evolusi buta. Itu mustahil. Ketika misalnya Anda pergi ke negara Malta, Anda mungkin duduk di puncak bukit dan menikmati keindahan di sekeliling. Apa tujuan mata jika ia diciptakan oleh evolusi buta untuk menikmati keindahan sesuatu? Apa itu keindahan? Apa itu keindahan bagi mata? Jika manusia telah dilahirkan selama ribuan tahun dan dibesarkan selama ribuan tahun di tempat yang indah, maka Anda akan berkata, mungkin secara bertahap terbit kesadaran padanya bahwa ini indah karena saya termasuk di sini. Tetapi jika dia pergi ke misalnya Sahara dan menyaksikan matahari terbenam di sana, dia masih akan menikmati keindahan matahari terbenam itu dengan sangat. Dia menikmati keindahan hewan-hewan dan cuaca yang misalnya dalam angin, bunga-bunga, cabang-cabang pohon, dan rumput-rumput. Mereka terkadang menari dalam angin ke sana kemari, dan itu terlihat sangat indah. Apa itu? Apa yang indah? Pesan yang disampaikan oleh mata hanyalah sebuah impuls. Siapa yang menikmati keindahan ini? Mengapa dia harus menikmatinya? Dan apa itu keindahan? Tidak ada yang tahu. Jadi ada jauh lebih banyak dari itu daripada yang terlihat oleh mata. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin dapat diterjemahkan. Anda dapat bertanya kepada Marty, apakah dia pernah mengamati seekor anjing duduk di puncak bukit Swiss dan menikmati keindahan di sekelilingnya? Atau seekor tikus dalam hal ini? Atau seekor rubah? Atau bahkan seekor kuda? Mereka tidak melakukannya karena mereka tidak memiliki jiwa. Menurut Al-Quran, jiwa hanya diberikan kepada manusia. Dan inilah perbedaannya, perbedaan yang luas antara manusia dan hewan lainnya. Manusia dapat menikmati hal-hal yang hanya tampak sebagai pemandangan bagi hewan lainnya. Mereka melihat jalan keluar dari sesuatu, mereka melihat jalan masuk ke sesuatu, dan mereka tidak menyadari apa yang terjadi di sekeliling mereka. Jadi itulah tujuan jiwa. Hanya jiwa yang dapat melakukannya.